Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan membacakan tentang kamu dan dia. Pembahasannya tentang apa masih menjadi rahasia ya. Nanti sesuai dengan kartunya saja apa yang terbuka. Oke? Kita mulai saja. Kalau melihat dari bottom of the deck-nya, di sini ada Ten of Pentacles, berarti ada keinginan dari seseorang yang menginginkan hubungan berkeluarga, bahagia, ya, berumah tangga, memiliki kestabilan dalam berumah tangga. Kemudian juga mencapai suatu titik pencapaian dalam pencarian kestabilan hidup ya, terutama tentang keuangan, materi ya, aku lihat di sini, dan ingin memiliki rumah tangga yang aman, punya hubungan jangka panjang ya, dan aku lihat di sini mulai melakukan ketekunan dan kerja keras untuk mengumpulkan keuangan agar memiliki kehidupan yang makmur, yang kaya, stabil ya, aku lihat di sini, dan bahagia bersama keluarga. Oke, kita lihat energi dari si dia. Di sini ada Ace of Swords. Nampaknya si dia ingin membicarakan sesuatu dengan kamu ya, tentang suatu masalah yang mungkin pernah terjadi di antara kalian, dan ini menjadi suatu perhatian khusus di hubungan kalian yang akhirnya mungkin membuat kalian berpisah, membuat kalian akhirnya bertengkar, atau gimana nih. Pokoknya di hubungan ini ada suatu masalah yang mungkin menjadi akar permasalahan di hubungan kalian, atau yang menjadi momok di hubungan kalian. Nah, di sini aku lihat di sini kayaknya dia ingin membicarakan kembali tentang kamu, berdiskusi ya, bahkan juga berdiskusi tentang hal-hal penting ya, yang berhubungan dengan hubungan kalian atau masalah yang ada di hubungan kalian. Dia kayak ingin berbicara dengan jujur dan terbuka sama kamu, mengatasi masalah yang selama ini menutupi, menghantui hubungan kalian, seperti itu, agar bisa menghasilkan suatu kedamaian, pengertian dari kedua belah pihak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia sebenarnya juga tahu bakalan akan ada timbul pertengkaran yang lebih memanas ya, ketika mulai mulai membicarakan masalah ini. Tapi mau nggak mau ya ini harus dibicarakan gitu. Bahkan aku lihat sampai-sampai nih orang kayak lagi cari cara nih, gimana ya cara ngomonginnya dengan kamu gitu, agar tidak menyinggung kamu, agar tidak membuat kamu lebih emosi dari ini, agar kamu tidak lebih marah dari ini, seperti itu. Aku melihat di sini ya. Kemudian di sini ada apa nih? Ada King of Coin. Aku melihat bahwa ini ada hubungannya tentang keambisiusan yang dia miliki, dan kelimpahan atau kemakmuran, keamanan secara materi yang menjadi momok ya di hubungan kalian. Karena aku lihat di sini kayaknya dia ini seseorang yang pemberi nafkah, seperti itu ya,
mungkin dia ini juga seorang pengusaha, bisa jadi bisnisnya kemarin lagi bangkrut atau lagi terjatuh, dan dia juga harus memberikan nafkah kepada keluarganya, ya. Terus juga mungkin dia orang yang sangat diandalkan oleh keluarganya, sehingga ya dia lebih fokus pada materi, sehingga membuat masalah di hubungan kalian. Aku lihat sebenarnya dia orang yang baik hati, ya. Cuman aku melihat gimana ya, bisa dibilang tuh dia ini orang yang ya bisa dibilang kayak orang yang sedang berjuang dengan materi. Bisa jadi dia ini seorang ayah, sehingga dia harus menafkahi anaknya, ya. Intinya di sini dia pemberi nafkah, ya. Dan juga dia ini orang yang menganggap bahwa keluarga itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sakral, sehingga dia melihat bahwa suatu pernikahan itu, suatu keluarga itu benar-benar harus serius, ya. Dalam berkomitmen itu harus benar-benar saling mengenal satu sama lain dengan pasangan, harus secara mendalam dan menyeluruh, ya, untuk lebih mengenal dulu gitu terhadap pasangan sebelum melangkah lebih jauh. Karena aku melihat ya, dia ini memang orang yang menginginkan siapapun yang nantinya menjadi pasangan dia pengen punya kehidupan berumah tangga yang nyaman, yang stabil, yang tidak kekurangan secara finansial, terpenuhi secara finansial. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang orang ini berpikiran bahwa uang di atas segalanya, ya. Jadi hubungan rumah tangga, percintaan, komitmen itu gak cuma modal cinta, tapi juga keuangan juga harus bisa stabil, seperti itu. Oke. Jadi ini ya salah satu masalah yang dia pikirkan. Knight of Coin semua di sini aku lihat ya. Orang yang memang gila kerja, aku lihat di sini. Orang yang sangat berfokus pada pekerjaan. Bahkan aku melihat kayak kamu mungkin sering kayak diabaikan, ya, karena orang yang sangat keras kepala juga sih sebenarnya, ya. Dia juga orang yang keras kepala. Jadi kalau misalkan udah berhubungan dengan pekerjaan tuh ya, dia workaholic banget, ya. Dia pekerja keras banget. Dan memang orang itu lambat, tapi lambatnya ini karena banyak yang perlu dia pikirkan. Dan dia kalau misalkan melihat dari untung ruginya, ya, resikonya tuh, apa tuh namanya sebutannya, aku lupa ya, pokoknya gitu deh. Orang yang aku lihat memang sebelum mengambil suatu keputusan atau tindakan, dia ini mikirnya lambat, sehingga ya pergerakan itu lambat, tapi memang untuk kemantapan diri gitu, ya. Bahkan dalam berkomitmen pun begitu, dia orang yang lambat dalam mengambil suatu keputusan. Terus itu juga aku melihat bahwa sebenarnya dia masih memiliki suatu perasaan atau dedikasi yang kuat, ya. Dedikasi yang kuat terhadap kamu, perasaan dia terhadap kamu masih besar. Cuman dia ini memang orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini orang yang tidak suka mengambil resiko, mau itu di dalam hubungan ataupun di dalam kehidupan dia. Dia pengen apa yang dia jalankan itu kayak lancar-lancar aja gitu. Dia orang yang nggak berani mengambil resiko. Makanya kalau misalkan dia menjalin hubungan tapi ternyata keuangan dia lagi drop, ya dia nggak akan berani untuk terus lanjut menjalani hubungan dengan kamu gitu. Kenapa? Karena dia pasti tahu, ya, di kemudian harinya kalau misalkan dia terus melangkah dan mungkin akan siap melanjutkan ke pernikahan dengan kamu, ya dia pasti akan menghadapi keluargamu dong. Pasti akan ditanya dong, dia pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, ya kan, penghasilannya dari mana aja. Nah itu juga, makanya di sini dia orang yang memang orang yang nggak suka mengambil resiko. Jadi kalau misalkan dilihatnya ada suatu hambatan, dia akan mundur, dia nggak akan memperjuangkan itu. Ya bisa dibilang memang orangnya agak lemah, agak lemah, ya, tidak berani mengambil resiko.
Cuman dia ini orang yang sangat berbakti dengan keluarganya, ya, orang yang sangat diandalkan. Cuman setiap kali kamu menjalani hubungan dengan dia, aku melihat kayak nggak ada rasa-rasa mendebarkan gitu loh. Kayak biasa aja, kayak flat, kayak kamu dengan dia tuh kayak cuman temen gitu loh. Kayak nggak ada perasaan yang melting, terbuai, bucin. Kalau bucin ya mungkin, tapi kayak ya biasa aja. Yang kamu rasa tuh kan nggak ada yang mendebarkan yang gimana gitu, enggak. Tuh, memang kalau aku lihat saat ini ya, ini pentacles. Berarti ini ada hubungannya memang dengan keuangan, dengan kestabilan hidup, ya, kestabilan hidup. Maksud aku kestabilan secara finansial, materi ya. Aku melihat dia orang yang memang selain pekerja keras juga nampaknya dia sudah mulai membawa keberlimpahan dalam hidupnya, terutama tentang materi ya. Dia sudah mencapai prestasi ya, mulai mengokohkan kemakmuran, kenyamanan secara finansial dia ya, karena memang usaha dan kerja keras dia. Dan aku lihat di sini dia sedang mulai menunjukkan rasa kepercayaan diri dia ya, dia mulai menikmati kenyamanan, ya mungkin kemewahan hidup dia, ya dia sudah mulai punya uang, punya waktu luang, punya kesenangan, kemewahan secara materi, ya dia bisa traveling, relaksasi atau liburan atau gimana deh. Intinya di sini dia sudah mulai menikmati hasil jerih payah dia, ya secara materi gitu ya. Bahkan dia saat ini kayak mungkin ada yang mulai memanjakan diri ya dengan dengan penghasilan yang dia dapatkan. Sedangkan kalau aku lihat dari energi kamu saat ini, kamu benar-benar sedang mencoba untuk membangkitkan kembali rasa kepercayaan dirimu. Kenapa? Aku melihat kayaknya kamu butuh mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kamu sebelum nantinya justru apa yang kamu putuskan, apa yang kamu lakukan itu justru malah menyakiti seseorang atau orang lain gitu ya. Intinya saat ini kamu sedang mengatur tentang kebutuhan kamu dulu, dan kamu saat ini sedang mencoba meningkatkan rasa kepercayaan dirimu ya. Terus itu juga berani mengemukakan keinginan dan kebutuhan kamu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu gitu ya. Intinya di sini kamu itu saat ini sedang meningkatkan rasa kepercayaan diri ya tentang apa yang kamu inginkan. Cuman aku melihat kamu juga perlu hati-hati ya dalam memahami perbedaan antara percaya diri dengan egois, karena ini justru malah nantinya akan menenggelamkan kamu saking percaya dirinya kamu sehingga menjerumus ke egois ya. Jadi tidak melihat perspektif dari orang lain, atau apakah akan merugikan orang lain atau mengecewakan orang lain atau menyakiti orang lain gitu ya. Jadi harus bisa membandingkan ya antara percaya diri dengan keegoisan. Karena mungkin aku melihat bahwa selama ini kamu terus memaksakan kebutuhan kamu atau pendapat kamu terhadap orang lain, sehingga orang lain melihat kamu itu kayak ngeselin, jengkel gitu loh sama kamu gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, mungkin selama ini ada seseorang yang memaksakan kehendak dia terhadap kamu ya, atau kemauan dia terhadap kamu sehingga kamu sekarang jengkel dan kesal gitu ya. Jadi kamu merasa kayak ada ketidakmampuan dari kamu untuk mengelola rasa kepercayaan dirimu dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan gitu ya. Kalian situasikan aja situasinya gimana. Kalau aku melihat di sini ada trauma yang kamu dapatkan akibat dari terbongkarnya semua hal-hal yang mengecewakan kamu selama ini, dan itu dari dia. Aku melihat di sini kamu akhirnya tahu semua kebenarannya tentang perselingkuhan yang dia pernah lakukan, kebohongan yang pernah dia lakukan, penipuan yang pernah dia lakukan, pengkhianatan yang dia pernah lakukan terhadap kamu. Aku melihat di sini ini memberikan rasa trauma, rasa takut, rasa kecewa, rasa kesal, amarah, sehingga kamu kayak takut untuk melangkah, mau itu dengan orang baru ataupun orang lama ya. Intinya kayak mulai bisa dibilang kayak menutup hati, atau kayak belum berani untuk membuka hati atau melangkah ya untuk percintaan. Aku melihat di sini ya, karena ya itu tadi, kamu masih memiliki trauma dari hubunganmu bersama si dia, karena
akhirnya kamu tahu bahwa dia ini ternyata sebenarnya bohong, ternyata dia ini selingkuh, ternyata dia ini punya pasangan yang lain, ternyata dia ini menipu kamu, ternyata banyak hal. Ya, mungkin dia hanya menganggapmu sebagai teman, atau dia berbohong, atau apapun lah, pokoknya semuanya terungkap, dan ini menyakitimu, dan ini membuatmu kecewa, dan ini membuatmu kayak tertampar dengan perkataan dia, dengan situasi kebenarannya, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Intinya aku melihat di sini kamu kecewa banget dan apa ya, marah, lebih memilih untuk udah stop gitu loh, ya cukup, dan kamu menarik diri atau kamu pergi meninggalkan gitu ya. Kamu tidak mau melanjutkan, kamu tidak mau melangkah lagi, mau itu ke sisi orang baru ataupun orang lama gitu ya. Aku lihat di sini. Dan apa yang dia rasakan, aku lihat sebenarnya dia juga ngelihat kamu karena sekarang kamu merasa kecewa berat sama dia, bahkan kamu mungkin sampai menutup diri dari dia. Aku lihat di sini juga dia ada rasa bersalah, ya. Cuman rasa bersalahnya itu kayak nggak bisa melakukan apapun karena dia udah kadung benar-benar ngelihat kamu itu kayak kecewanya sekecewa itu, gitu loh, sekecewa kok kayak lagu ya, kayak kecewa banget gitu lah ya. Jadi kayak belum berani. Nah, makanya bisa jadi yang ingin dia utarakan ke kamu ini adalah tentang kekecewaan kamu terhadap kekecewaan kamu terhadap dia. Masalahnya adalah ini. Makanya dia kayak pengen ngomong sama kamu dengan cara gimana caranya ngomong yang baik-baik agar kamu tidak lebih kecewa dari ini. Nih, kalau aku lihat ya. Ya tuh, karena dia memang ngelihat kamu sekecewa itu. Oke, kemudian di sini aku lihat ada page of coin. Page of coin. Berarti gini, untuk saat ini kamu melampiaskan rasa kecewamu, amarahmu itu bukan lagi ke percintaan, karena aku lihat di sini untuk percintaan aku lihat kayak kamu masih terhalang oleh rasa kecewamu terhadap si orang lama ya, atau rasa traumamu dari apa yang pernah dilakukan orang lamamu itu. Jadi kamu melampiaskan kemarahanmu, kekecewaanmu kepada keambisiusan kamu yang berorientasi pada tujuan hidupmu, terutama tentang materi. Aku lihat di sini ya. Kamu mulai rajin belajar, kamu mulai ambisius untuk mendapatkan materi seperti itu ya. Dan mulai mencoba untuk bisa diandalkan orang atau mungkin keluargamu ya, aku lihat di sini. Dan mungkin ada sesuatu hal baru yang sedang kamu lakukan. Ini berhubungan dengan kreativitas ya, atau usaha baru yang berhubungan dengan kekreatifannya kamu. Dan aku melihat kayak ada suatu pemahaman yang semakin berkembang tentang karir, keuangan, atau kreativitas kamu ini semakin berkembang sehingga mendapatkan suatu pendapatan, kekayaan, harta benda, atau bahkan pekerjaan yang sukses gitu ya. Jadi misalkan saat ini kamu mulai usaha jual gorengan misalkan ya, jual gorengan tuh. Kalau orang-orang kan jual gorengan itu ya kayak gorengan tempe, tahu, apalagi pisang gitu ya. Nah, mungkin kamu mengembangkan, mungkin kamu goreng apa, sayur-sayuran apa, kayak brokoli kayak atau apa gitu ya. Nah, intinya ada suatu perkembangan yang ini membuat kreativitas kamu itu semakin beda gitu loh, semakin meningkat, dan akhirnya mendapatkan suatu penghasilan yang lebih banyak, pekerjaanmu semakin sukses kayak gitu, atau apa di usaha kamu yang lain, apalah gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian bahkan mungkin secara kesehatan fisik kamu juga mulai membaik ya.
Dan cara kamu memandang segala sesuatu itu kayak menarik lebih banyak keuntungan secara materi. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini kamu memang sedang mendominasi duniamu dengan materi. Uang gitu. Jadi aku lihat di sini dia juga mendominasi kehidupan dia dengan uang, kamu juga mendominasi dirimu dengan uang. Ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sangat ingin belajar bagaimana mewujudkan ambisi kamu yang mungkin masih menjadi target, ya. Mungkin kamu pengen punya karir baru, bisnis baru, atau ingin meningkatkan bisnis kamu lebih meluas, ya. Atau kamu punya target untuk punya keuangan yang lebih berlimpah, ya. Saat ini aku lihat kayak kamu sedang belajar mewujudkan ambisi-ambisi kamu yang belum terwujud gitu, yang sedang kamu lakukan seperti itu. Bahkan mungkin saat ini kamu lagi berusaha atau lagi melakukan usaha baru, atau mungkin kamu sedang mengerjakan hobi-hobi kamu nih, lagi senang-senangnya have fun, ya, melakukan hobi kamu, atau menjalankan usaha kamu secara komersial, ya. Intinya di sini aku lihat ada awalan baru yang sedang kamu jalani, ya. Seperti itu. Bahkan ada yang mungkin mulai untuk bersekolah kembali, ya. Aku lihat di sini ada peluang akademis yang ingin kamu lakukan. Bahkan mungkin juga ada yang kayak mulai sekolah lagi, tapi kayak jurusannya itu jurusan yang unik gitu loh, yang mungkin jarang orang pilih gitu. Ya, entah mungkin kamu gabut atau memang ya itu memang passion kamu, ya. Tapi intinya di sini ada yang mau lanjut sekolah gitu. Oke, kemudian aku melihat apa lagi ya. Di sini kita lihat dari energi dia deh. Sebenarnya kenapa sih dengan kamu dan dia, ya? Aku melihat kayak dia ini kayak punya amarah sama kamu, kesel, frustasi, ya. Dia ngerasa kayak ada kepahitan gitu yang dia rasakan terhadap kamu. Tapi walaupun dia marah, kesel sama kamu, dia ini masih sering terbayang-bayang diri kamu loh. Terbayang-bayang kamu. Bahkan kalau misalkan di sini sudah malam hari tuh, ya, wah, semakin sering tuh dia kepikiran kamunya. Kayak kamu itu, bayang-bayang kamu itu selalu menghantui dia, terutama di malam hari gitu, ya, membayang-bayangi jiwa dia gitu. Dan aku melihat di sini kayak ada suatu tindakan spiritual dari dia, ya. Yang mungkin aku lihat kayak lebih meningkat, ya, lebih meningkat. Jadi kayak lebih ada kenaikan level secara spiritual yang dia rasakan. Aku lihat di sini, ya. Terus juga aku lihat memang orangnya ini kan tradisional banget, ya. Dia mungkin orang yang sangat mengikuti tradisi gitu. Orang yang sangat kolot, ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga aku melihat saat ini memang dia ini sedang mencoba mengamankan keuangan dia. Jadi mungkin kemarin-kemarin tuh, ya, dia itu sebenarnya orang yang mungkin bisa jadi secara keuangan mampu.
terus tiba-tiba anjlok gitu loh keuangannya, sehingga saat ini ketika keuangannya mulai membaik lagi, dia sedang manage keuangannya untuk biar keuangannya itu baik-baik saja gitu ya. Saat ini sedang mencoba menghemat uang ya, mengendalikan pengeluaran seperti itu. Aku lihat di sini. Dan aku melihat juga ada suatu perencanaan masa depan yang sedang dia atur tentang suatu keputusan untuk memajukan diri dia atau memajukan hubungan kalian. Bisa jadi ya, intinya di sini kayak ada suatu perencanaan masa depan yang sedang dia atur untuk membuat dirinya sukses, untuk membuat dia kayak apa ya namanya itu ya, kayak maju gitu ya. Memang aku lihat saat ini kamu dengan dia lagi berjarak. Entah ini memang secara fisik berjarak atau memang secara koneksi kalian memang saling menghindar, saling menarik diri, atau mungkin ini memang sudah, bahkan aku melihat kayak dia merasa kayak bukan hanya sekedar jarak di sini, tapi juga kayak kesempatan bagi dia untuk bersama kamu itu kayak sudah habis gitu loh. Entah memang dia merasa sudah tidak bisa lagi bersama kamu karena tapi ini lebih ke ini sih, kayaknya tuh kamu sudah membatasi diri atau kayak sudah tidak mau memberikan dia kesempatan kembali, sehingga dia menarik diri dari kamu dan dia merasa kayak waktu bagi dia untuk kembali lagi ke kamu tuh kayak sudah tidak bisa dia dapatkan lagi gitu loh. Jadi waktu bersama kamu itu sudah habis gitu loh ya, aku lihat di sini. Sehingga mendorong dia untuk mundur dari kamu, seperti itu kalau aku lihat ya. Oke, bagaimana dengan energi kamu terhadap dia? Oke, kalau dari kamu di sini ada free spirit, jadi kamu ingin memiliki energi bebas ya. Kamu ingin melepaskan diri dari hubungan yang toksik, dari tekanan, dari kecemasan, ketakutan, hal-hal yang membuatmu kayak tidak bisa berkembang, itu kamu ingin lepaskan dari dirimu. Aku melihat di sini kamu lebih memilih untuk fokus dengan pencapaian-pencapaianmu, inspirasi-inspirasi kamu. Kamu ingin apa itu namanya ya? Mengembangkan kehidupan kamu. Kamu ingin fokus dengan dirimu. Intinya kamu pengen bebas. Mau jalan ke sini hayu, mau pergi ke sini hayu, kayak gitu. Ya, kamu tidak mau dibatasi lagi, kamu tidak mau diatur-atur atau hanya berfokus pada dia saja, berfokus pada satu hal saja tentang percintaan. Oh no, aku melihat di sini kamu seperti itu. Kamu ingin terbang bebas, ya, kamu ingin melanjutkan hidupmu. Aku melihat di sini ada reflection, ada kasih sayang. Oke. Bisa jadi, oh ya, aku melihat memang kamu sayang banget sama dia ya. Aku melihat kamu memang sudah tergila-gila, sudah bucin lah bisa dibilang sama dia. Bahkan kamu sudah memberikan segalanya kepada dia. Ada kisses, ada hug, ada cuddling. Jadi ada, ya bisa dibilang kayak, kalau secara seksual mungkin ada yang sudah memberikan segalanya. Ciuman, pelukan, ya, atau mungkin lebih dari itu ada juga. Tapi bisa jadi karena kamu sudah sayang sama dia. Kalau misalkan memang kalian di sini ada yang jarak ya, jadi nggak bisa skinship, mungkin kamu memberikan perhatian, kasih sayang tulus. Selain itu mungkin juga materi atau apapun.
gitu, yang mungkin ya nggak bisa secara skinship yang lainnya gitu ya, karena kamu memang benar-benar udah memberikan semuanya, karena kamu memang tulus, karena kamu memang sayang sama dia, jadi kamu berikan semuanya. Aku lihat sini, tapi yang kamu dapat adalah rasa patah hati, rasa sakit secara emosional, kesedihan, terluka. Aku lihat di sini ya, kamu merasa kayak apa yang kamu berikan itu tidak mendapatkan balasan yang kamu harapkan gitu. Hanya sebuah rasa sakit hati, hanya rasa patah hati, hanya rasa kecewa, kesedihan, terluka, itu yang kamu dapatkan dari dia gitu ya. Sehingga aku melihat di sini kamu ingin memiliki terobosan dalam dirimu, dalam kehidupanmu. Kamu ingin berpikiran jernih lagi, kamu ingin menguatkan mentalmu lagi, kamu ingin memiliki ide-ide baru lagi, kamu ingin kreatif, kamu ingin melanjutkan hidupmu, kamu ingin membuat dirimu bahagia, terbang bebas, melakukan apa yang kamu suka, melakukan melakukan lebih tepatnya kayak ya itu tadi, menggapai ambisi-ambisimu, tujuan-tujuan dirimu, tujuan-tujuan hidupmu yang membuatmu bahagia. Itu yang aku lihat di sini sekarang. Ya. Bahkan aku melihat di sini kayak saking kamu terbang bebasnya ya, saking kamu pergi bisa melakukan apapun, bahkan pergi kemanapun. Aku lihat di sini kayak kamu memaksakan dirimu secara penuh. Kamu mengambil andil atas dirimu secara penuh, bahkan tanpa arah, tanpa kontrol. Kamu terbang bebas, bener-bener terbang bebas. Aku lihat di sini ya. Kamu mau liburan ya hayu. Kamu punya duit, mau liburan ya hayu. Kamu mau melakukan A ya hayu. Kamu mau makan ini ya hayu. Kamu mau traveling ke sini ya hayu gitu. Saking bebasnya kamu. Ya, karena mungkin dulu kamu sampai untuk melakukan ini itu aja nggak bisa, karena mungkin kamu terlalu berfokus pada dia gitu ya, terlalu berfokus pada dia, sehingga untuk saat ini kamu kayak balas dendam gitu loh, balas dendam dengan dirimu sendiri, karena selama ini kamu tidak membahagiakan dirimu, hanya berpaku pada dia, hanya berfokus pada dia. Jadi sekarang kayak balas dendam gitu ya terhadap dirimu. Dan aku lihat saat ini kamu mulai memaafkan dirimu, menerima apa yang telah terjadi. Ya, kamu saat ini meminta maaf kepada dirimu karena kamu keras kepala ya. Udah tahu dia itu orang yang toksik, udah tahu kamu tersakiti, tapi masih aja tetap bertahan. Akhirnya melukai dirimu sendiri berulang kali, mendapatkan kekecewaan, tersakiti, terluka, ya. Terjatuh, kehilangan segalanya, uang, materi, waktu, terutama waktu ya, waktu, kasih sayang, ketulusan, kepercayaan, ya semuanya. Sehingga kamu merasa bersalah pada dirimu sendiri karena kamu membuat dirimu dalam keterpurukan gara-gara kamu terlalu percaya, karena kamu terlalu menyia-nyiakan waktumu untuk dia, karena kamu terlalu memberikan segalanya terhadap dia, tapi yang kamu dapatkan hanya kecewa, hanya luka gitu. Sehingga aku lihat di sini kamu mulai mengampuni dirimu, mulai meminta maaf kepada dirimu sendiri, memahami semuanya, menerima keadaan, menerima inilah aku gitu ya. Tidak mau lagi kamu sadar kamu kayak ngerasa bodoh gitu akibat terlalu percaya sama dia, terlalu memberikan segalanya terhadap dia. Tapi sekarang ya ini sudah terjadi, semuanya sudah kadung hancur, dan sekarang kamu ingin merintis kembali kehidupanmu, memaafkan dirimu, mulai melanjutkan hidupmu kembali. Itu yang aku lihat di sini. Oke, aku rasa cukup lah ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini, untuk zodiak dia ya ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Untuk zodiak kamu di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke, itu aja.
Tapi tidak menutup kemungkinan kok ya, kedua-belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku di sini punya shio. Ini bisa shio dia, shio kamu. Situasikan aja dengan kondisi kalian. Ada tikus, ada monyet, macan, kambing, ayam, dan babi. Satu lagi deh. Kemudian kuda. Untuk ini bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kalian yang spesial. Apa tuh? Nggak tahu aku apa. Ya, ini ada Oktober, ada Maret, terlihat nggak? Kemudian Juli, Juni, Agustus, Desember, April, satu lagi September. Untuk alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kalian berdua ya. Apapun itu. Terlalu jauh. HD, MLJE, YSCRN, PUG, VTN, FVTZ, OKW, XB, Q, I, dan F. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.